Pria itu dengan sengaja menggeser tubuhnya lebih dekat dengan Kaira ketika suaranya sepertinya tak terlalu jelas terdengar. "Namamu siapa?" bisik pria itu di telinga Kaira. Dek, dek, dek. Aneh, entah mengapa tiba-tiba dadanya berkecamuk. Rasanya jantungnya lebih cepat berdebar kali itu. Hingga tanpa sadar Kaira menepuk-nepuk dadanya yang terasa menjadi begitu sesak. "Kenapa gerah sekali?" lirih Kaira sembari mengusap tengkuknya yang terasa panas. Pandangan Kaira menjadi kabur. Dengan wajah bersemu merah nafasnya mulai terengah-engah. "Ada apa ini? Ada yang tak beres," gumam Kaira, cemas. Kaira mencoba mengambil ponselnya di atas meja, namun pria di sampingnya tiba-tiba menggenggam tangannya hingga niatnya urung. "Nona, sepertinya kau tak baik. Ayo aku antar kau pulang." "Pulang? Tidak tidak. Aku akan pulang sendiri. Tapi sebelum itu..." Ark. Kaira terhenyak, bahkan untuk berdiri saja ia tak bisa. Lututnya seperti tak bertulang dan tubuhnya menjadi sangat lemas. Kaira termenung, dalam beberapa saat saja ia sudah kehilangan kesadarannya. Kini ia seperti orang linglung dan tak melakukan apa-apa ketika pria itu mulai merangkulnya. "Nona, di mana rumahmu? Atau mau menginap saja di tempatku?" Pria asing itu menyeringai, melirik suntikan yang ia sembunyikan di bawah meja. Siapa yang tahu, jika saat Kaira sibuk mengawasi Yovana, pria itu diam-diam menyuntikkan obat perangsang pada sebotol air yang masih tersegel untuk mengelabuinya. Dan hasilnya, sekarang Kaira terjebak di pelukan pria asing itu. Duak. Sesaat, sebelum pria itu hendak mengecup Kaira, dari arah belakang tiba-tiba seseorang menendang punggungnya dengan keras hingga pria itu terpental. Dan Kaira hampir terjatuh karenanya. Grab. Untunglah Kaira tak benar-benar jatuh karena dengan sigap Kelvin merengkuh tubuhnya. Ya, Kelvin datang di waktu yang tepat. Dan yang melesatkan tendangan itu tentu adalah Radit sang asisten. "Kau bawa Kaira ke mobil. Aku harus membuat perhitungan dengannya," titah Kelvin dengan menyerahkan Kaira yang setengah sadar itu untuk dibawa pergi oleh Radit. "Baik, Tuan." Kelvin menatap nyalang pria asing itu. Hingga pria itu terlihat cemas karena Kelvin seperti orang kesurupan menghampirinya. Grab. Dengan satu tangannya, Kelvin menyambar kerah baju pria itu dan menariknya dengan kasar. "Beraninya kau menyentuh wanitaku?" Kelvin melirik suntikan yang pria itu sembunyikan di bawah meja. Dan seakan tahu situasi yang sudah terjadi pada sang kekasih. Menyambar lalu. Jelep. Ia menyuntikkan paksa suntikan itu ke arah leher pria itu hingga menjerit kesakitan. "Ark. Ampun. Ampun." jerit pria itu kesakitan. Suasana yang riuh dan ramai, hanya keributan sekecil itu tentu tak berpengaruh apa-apa. Semua orang di sana masih terus melanjutkan aksi mereka dengan gagap gempita. "Jangan sampai aku melihat wajahmu lagi jika nyawa semata wayangmu itu masih kau butuhkan." Brengsek. Duak. Buff. 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 Dengan brutal Kelvin melesatkan banyak pukulan, hingga pria itu terkapar karena tak sempat membela diri. Duak. Pria mes asteris M sepertimu ini memang perlu dibasmi dari dunia ini. Cap asteris rat. Kelvin menyeringai, menatap nyalang pria yang sudah terkapar di bawah sana. Tanpa ampun, Kelvin kemudian mengarahkan kakinya ke arah pangkal paha pria itu. Krek. Kia. Sampai pria itu menjerit histeris ketika miliknya diinjak-injak seperti semut oleh Kelvin. "Ini hadiah untukmu, brengsek." Pria asing itu sampai pingsan, ketika merasakan masa depannya hancur oleh Kelvin. Merasa menyesal karena telah bersikap tak senonoh pada orang yang salah.
Nasi sudah menjadi bubur. Itulah balasan dari Kelvin ketika berani membuat kesayangannya dalam bahaya. Kelvin tak peduli, meninggalkan dengan acuh pria itu lalu menghampiri dua pengawal yang bertugas menjaga Yovana. "Tuan." Mereka membungkuk ketika Kelvin menghampiri. Kelvin melirik ke arah Yovana, yang sepertinya nasibnya sama seperti Kaira. Komplotan pria-pria hidung belang itu memang sepertinya sudah mengincar Yovana dan Kaira sejak awal. Yovana terlihat begitu liar menari di antara tiga pria. Sehingga tanpa sadar Kelvin justru menyeringai senang karena sudah tahu endingnya seperti apa. "Aku tanya pada kalian, sekarang ibuku sudah tak punya kuasa lagi. Jadi aku memberi kalian kesempatan. Bergabung denganku atau setia bersama ibuku," ucap Kelvin pada dua pengawal di hadapannya. "Tuan, kami akan setia pada Anda." Kelvin menyambut senang ucapan mereka, "Kalau begitu aku menyambut kalian dengan tangan terbuka. Sekarang pergi dan ikut denganku." "Tapi Nyonya, kalian tak mengerti." Kelvin menatap tajam dengan menggertakkan giginya. "Kami mengerti, Tuan." Dua pengawal itu pergi terlebih dahulu, meninggalkan Kelvin yang terlebih dahulu mengambil barang-barang milik Kaira yang tertinggal. "Tuan, Nona Kaira sudah berada di dalam mobil." Radit datang menghampiri untuk melapor. "Bagus. Sekarang kau temui pengelolaan klub malam ini. Dan hilangkan semua jejak," titah Kelvin pada Radit. "Lalu Nyonya Yovana bagaimana? Untuk apa memikirkannya? Salahnya sendiri karena membawa Kairaku ke tempat seperti ini. Jadi, anggap saja ini karmanya. Dia pantas mendapatkan hal ini." "Ah ya, pastikan kau mendapatkan tontonan bagus untukku dari mereka, Yovana dan tiga pria asing." Radit tentu mengerti apa yang tuannya itu inginkan. "Baik, Tuan. Sesuai keinginan Anda." Kelvin pergi dengan kepala tegapnya, seolah tak terjadi apa-apa di tempat itu. Tentu dengan harapan, akan mendapat tontonan menarik dari Yovana esok. Dengan wajah termenung, Kaira terus menunduk duduk di hadapan Kelvin. Pagi hari saat ia terbangun, kepalanya begitu sakit dengan tatapan mata tajam yang menyapa. Kaira tahu kesalahan fatal yang ia buat. Jadi, meski tubuhnya masih terasa sakit dan kepalanya terasa pening, tetap saja ia memaksakan diri tampil di hadapan Kelvin yang terlihat begitu marah padanya. Kelvin menghela nafas panjang sebelum membuka mulutnya. Tampak mengusap kasar wajahnya karena rasa kesal yang masih menderanya. "Maaf." Hingga satu kata maaf terucap dari bibir Kaira dengan terus meremas jemarinya. "Kaira, kau tahu kesalahanmu sekarang." Kaira mengangguk, "Aku tahu sangat." Dengan wajah menyesal, Kaira mencoba menatap mata Kelvin yang sepertinya masih memendam rasa kecewa padanya. Ingin sekali marah sebenarnya, namun Kelvin tak lara ketika melihat raut wajah menyedihkan yang Kaira perlihatkan padanya. "Sekarang kau sudah mengerti apa yang harus kau lakukan, bukan?" tanya Kelvin dengan menatap Kaira lekat. Kaira mengangguk dengan helaan nafas panjang penuh penyesalan. "Aku terlalu naif. Sehingga masih buta pada maksud Yovana. Aku tak menyangka kejadian itu akan terjadi. Seharusnya aku pergi setelah melihat pria itu datang. Tapi aku malah menerima minuman yang ia berikan. Kukira itu aman karena masih tersegel tapi..." Grab. Kelvin dengan cepat memeluk Kaira ketika wanitanya itu mulai berderai air mata. Di pelukannya, Kaira terus terisak menyesali semua yang telah terjadi padanya. Dan semua itu tentu akibat kecerobohan yang ia buat. "Tak apa, jadikan ini pelajaran untukmu sayang. Meskipun orang terlihat baik, tapi belum tentu dia juga punya maksud baik. Untung saja aku datang tepat waktu kemarin."
Sehingga tak terjadi apapun padamu. Kaira memeluk erat sekali tubuh Kelvin. Sesenggukan terus menyesali kebodohannya sendiri. Aku benar-benar tak menyangka. Dia, Higgs. Kelvin menepuk-nepuk punggung Kaira mencoba untuk menenangkannya. Bagaimanapun sekarang ia telah mengetahui kesalahannya, dan semoga saja bisa belajar dengan baik dengan kejadian yang telah terjadi padanya. Mengusap air mata di wajah Kaira dengan penuh kasih, Kelvin lalu mengecup keningnya dengan lembut. Sekarang, kau mandi dan segarkan tubuhmu. Aku akan menyiapkan sarapan untukmu. Kaira mengangguk, lalu cepat bergegas untuk pergi ke kamar mandi. Sementara Kelvin berusaha menyiapkan sarapan untuk Kaira meski hanya sepotong roti panggang dan susu hangat. Ding, dong, ding, dong. Kelvin tertegun ketika bel apartemen itu ditekan oleh seseorang. Sehingga karena takut mengganggu, Kelvin akhirnya datang untuk membuka pintu. Tuan. Kelvin mengerutkan keningnya dengan menatap kesal Radit yang menyapa tanpa rasa bersalah. Membawa serantang makanan yang sepertinya itu adalah masakan dari sang ibu. Ibu membawakan sarapan untuk Tuan dan Nona. Kebetulan pagi ini masak banyak. Kelvin dengan senang menerima pemberian Radit lalu membawanya masuk. Meletakkannya di atas meja dan menyajikannya dengan baik. Kelvin terus mengucapkan terima kasih pada Radit yang begitu pengertian padanya selama ini. Sampaikan ucapan terima kasihku pada ibumu. Kau sudah makankah? Sudah, Tuan. Kelvin mengangguk mengerti. Setelah selesai dengan semuanya, ia lalu duduk bersama dengan Radit sembari menunggu Kaira selesai mandi. Lalu, bagaimana dengan Yovana? Tanya Kelvin dengan mimik wajah sangat antusias. Tiga pria itu membawa nyonya ke sebuah apartemen. Orang kami masih mengawasi, dan sampai saat ini sepertinya masih belum ada pergerakan. Jawab Radit dengan tersenyum puas. Baguslah. Aku sangat penasaran, seperti apa ekspresi terkejutnya dia. Ketika sadar, dia terbangun di pelukan tiga pria brengsek. Radit hanya bisa terdiam, ketika melihat Kelvin menyeringai dan puas akan hal yang mungkin akan sangat disesali oleh Yovana. Sementara itu, Kia. Siapa kalian? Yovana berlarian tanpa setiga helai benang pun membalut tubuhnya. Berusaha meraih kembali pakam empat iannya dan segera memakainya kembali. Bruruk. Sayangnya, ketika ia mencoba untuk bangkit, nyeri hebat di pan 9 kalpa 4-nya itu benar-benar membuatnya tak berdaya hingga terjatuh. Hati-hati sayang. Lantainya licin. Ucap salah seorang pria di antara dua pria lain yang masih terlelap. Menjijikan. Ku bunuh kalian semua. Sayangnya, melihat Yovana yang begitu marah, justru membuat sang pria tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Untuk apa berpura-pura? Lihat. Kesaturan yang membuat lantai licin itu secara tak langsung kau yang mengaturnya. Yovana terhenyak, meraba perutnya yang begitu sakit dengan pendarahan ringan yang terjadi. Energinya bak telah habis sehingga ia kesulitan untuk berdiri. Bedebah. Awas saja kalian. Yovana berusaha keras mengenakan kembali pakas satuannya. Meski tenaganya belum pulih, ia benar-benar sangat ingin meninggalkan tempat terkutuk itu sesegera mungkin. Grab. Sayangnya, ketika Yovana selangkah lagi berhasil pergi, pria itu justru memeluknya dari belakang. 2 jam kemudian, Yovana terbangun, ketika tak mendapati seorang pun di sana. Di apartemen yang sangat berantakan itu, ia tak menemukan satupun pria yang telah melecehkannya semalam. Terlatih keluar dari apartemen itu, Yovana bak seperti orang yang baru bangkit dari kuburnya. Mata merah, wajah pucat dan darah yang terus keluar dari pangkal pahanya.
Rasanya begitu sesak, saat orang-orang yang berpapasan dengannya terlihat acuh tak menghiraukan keadaannya. Rasanya, Yovana benar-benar ingin sekali berteriak pada mereka. Apa begitu cara mereka melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan? Namun apa daya, ia hanya bisa meneteskan air mata saja. Seolah karma Tuhan benar-benar terjadi untuknya. Dalam kesakitannya, Yovana berjalan dengan terus memikirkan kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Dulu, dia ibarat orang-orang yang mengacuhkannya. Dia ingat betul, ketika memasuki kediaman Anggara namun mendapati Felinda keluar dengan kondisi memprihatinkan. Di mana luka lebam di sekujur tubuh membuatnya terus menangis. Ia juga kesakitan hingga kesulitan untuk berjalan. Tolong aku. Lirih Felinda dengan melambaikan tangannya pada Yovana yang saat itu baru saja sampai. Sayangnya Yovana hanya terdiam dan pura-pura tak melihat yang terjadi pada Felinda saat itu. Pikirnya, itu adalah urusan pribadi di antara Felinda dan Nyonya Clara. Sehingga ia tak perlu ikut campur dan memilih untuk mengabaikan. Sayang, kau sudah sampai. Yovana buru-buru menghampiri Nyonya Clara saat itu. Ketika Felinda duduk terkulai dengan darah yang menggenang di depan pintu. Tante, itu. Tante harap kau menutup matamu sayang. Anggap saja ini adalah jalan terangmu agar bisa bersatu dengan Kelvin di masa depan. Yovana hanya mengangguk mengerti, lalu pergi bersama Nyonya Clara meninggalkan Felinda yang terus merintih memegangi perutnya. Dan sekarang, Yovana merasakan apa yang Felinda rasakan. Empati orang-orang di sekitarnya benar-benar tidak ada. Sehingga ia harus berjuang sendiri, meninggalkan apartemen itu untuk pergi mencari bantuan medis. Ark. Sakit sekali Tuhan. Lirih Yovana yang sepertinya tak tahan lagi dengan rasa sakit yang harus ia rasakan saat itu. Sampai akhirnya kesadarannya hilang. Dia jatuh pingsan dengan kondisi mengenaskan. Perlahan, kedua mata Yovana terbuka. Tersadar dari mimpi buruk yang telah membuatnya seperti itu. Yovana, kau sudah sadar. Dan ketika ia benar-benar mendapatkan kesadarannya kembali, sosok yang pertama ia dapati adalah Kaira. Kaira, aku di mana? Yovana mencoba untuk bangkit. Namun dengan cepat Kaira menghalanginya. Kau harus tetap berbaring Yo. Aku sudah mengabarkan keluargamu. Sesyah. Sakit. Rintih Yovana ketika merasakan sakit itu masih ada. Dan yang lebih menyakitkan, rasa sakit itu sekarang justru menjalar di perut bagian bawahnya. Ada apa? Apa kau merasa sakit? Aku akan memanggilkan dokter. Grab. Yovana merengkuh lengan Kaira untuk mencegahnya. Kemudian menggeleng karena tak ingin dokter datang. Kai, bawa aku pulang. Aku tak ingin ada di sini. Pinta Yovana dengan wajah memelas sedih. Pulang. Tidak bisa. Kau masih sakit. Yovana terus memegangi perutnya. Rasa sakit luar biasa itu sungguh-sungguh membuatnya tak kuasa menahan tangis. Kai, aku mohon. Lirih Yovana dengan sangat memohon. Jangan konyol. Kau malah akan membuatnya dalam masalah jika tanpa izin membawamu pergi dari sini. Yovana refleks mendongak, ketika tiba-tiba saja Kelvin telah berdiri di sisi bangsalnya. Kelvin, kau di sini. Kenapa? Aku tak boleh berada di sini. Tanya Kelvin dengan ekspresi datarnya. Aku. Kebetulan ketika Kaira mendapat telepon dari seseorang yang menekukanmu pingsan, aku sedang berada di dekatnya. Jadi kami bersama datang kemari. Dek. Yovana mencoba untuk tegar. Di hadapan Kelvin, ia berusaha keras untuk tak merintih atas rasa sakitnya itu. Ada apa? Apa kau merasa sakit?
Tanya Kelvin ketika mendapati wajah Yovana yang memucat. Tidak. Aku tak apa. Yovana berbalik, memunggungi Kelvin karena tak ingin pria itu melihat ekspresi kesakitannya. Meski sudah berusaha untuk tak menampilkan ekspresi menyedihkan itu, nyatanya tetap saja rasa sakit itu tak bisa Yovana tahan lagi. Sampai rintihan demi rintihan pun terdengar dari mulutnya. Sesyah. Sakit. Kelvin dan Kaira saling menatap atas apa yang Yovana perlihatkan sekarang. Mereka sepertinya belum bisa memutuskannya. Apakah mereka harus diam dan tetap pura-pura tak mengerti, atau pergi mencari dokter untuk memeriksa keadaan Yovana itu? Dan yang memberitahu mereka ketika Yovana pingsan dan butuh bantuan, mereka adalah orang-orang yang Radit tugaskan untuk mengawasinya. Jadi secara tak langsung, Kelvin lah yang berperan besar atas apa yang terjadi pada Yovana setelah ia keluar dari apartemen itu. Apa rencanamu? Dia sangat kesakitan. Kaira. Itu adalah karmanya. Biarkan saja dia. Kelvin. Hah Yovana, kau pendarahan. Seru Kaira yang terkejut ketika melihat darah keluar dari pangkal paha Yovana. Kelvin yang melihat Kaira panik melihat darah dengan cepat lalu pergi untuk memanggil dokter. Bukan karena peduli pada Yovana, baik Kaira maupun Kelvin berada pada tahap semua adalah profesionalitas saja. Selalu tak peduli juga merupakan hal yang baik jika dilihat semua orang. Jadi, kali ini mereka lebih memilih menjaga nama baik dengan berpura-pura peduli pada kondisi Yovana yang memprihatinkan itu. Brak! Dokter tengah memeriksa kondisi Yovana, ketika tiba-tiba dari luar seseorang dengan panik membuka pintu. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Tuan Rudolf yang langsung bergegas pergi ketika mendengar putrinya dilarikan ke rumah sakit. Yovana! Yovana! Seru Tuan Rudolf dengan panik. Tuan, mohon tenang. Dokter sedang memeriksa pasien. Salah satu suster yang mendampingi dokter untunglah cukup tanggal. Menghalangi Tuan Rudolf yang gegas ingin berjumpa dengan sang putri. Di belakangnya, juga terlihat ibu dari Yovana sendiri yaitu Nyonya Tessa. Suster, apa yang terjadi pada putri kami? Tanya Nyonya Tessa dengan raut wajah cemas. Bahkan terlihat jelas ketika tangan wanita parubaya itu bergetar karena sangat-sangat panik. Nyonya, kita tunggu hasil pemeriksaan dokter ya. Mohon bersabar. Suster itu segera berbalik untuk mendampingi sang dokter melakukan pekerjaannya. Membuat Nyonya Tessa bertambah cemas karena belum tahu betul keadaan putri kesayangannya itu. Sayang, bagaimana ini? Lirih Nyonya Tessa sembari memeluk Tuan Rudolf. Dia ditemukan tak sadarkan diri di sebuah apartemen. Dengan darah yang terus keluar dari kemaluannya. Sela Kelvin yang berusaha menjelaskan sembari menghampiri mereka. Dek. Melihat Kelvin yang ternyata ada di ruangan itu, tentu membuat Tuan Rudolf seakan naik pitam. Beliau menghampiri Kelvin lalu tanpa aba-aba tiba-tiba menghadiahkan sebuah bogem mentah padanya.